Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, insya Allah nanti menjelang siang. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbagi ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, seperti biasa saya hanya ingin berbagi cerita saja ya pada anda semua dan saudara-saudari sekalian. Oke, begitu. Ya, sebenarnya saya hanya ingin berbagi pengalaman sih, maksudnya yang saya alami gitu. Ya, sampai sekarang, sampai hari ini kita tetap harus banyak-banyak bersyukur ya atas segala nikmat dan karunia-Nya dari Allah Ta'ala gitu ya. Ya, kita mesti banyak-banyak syukur gitu, banyak-banyak terima kasih. Ya, sampai kita kufur nikmat. Ya, saya kira seperti itu yang saya maksud ya dari video hari ini dan di kesempatan yang benar-benar berbahagia ini ya. Oke. Ya, saya hanya ingin melanjutkan video yang lalu atau lampau atau yang sebelumnya atau yang pernah saya sampaikan ya, di video yang lalu ya, video sebelumnya. Begini. Ya, kita jadi misalkan kita jadi guru ya, jadi manajer ya, jadi pengusaha, jadi direktur, komisaris, CEO, jadi insinyur, jadi profesi pemadam kebakaran, terus juga jadi tentara, polisi, jadi dokter, terus apalagi jadi pedagang, terus juga jadi apoteker gitu. Terus juga jadi apalagi namanya masih banyak jadi seniman gitu ya, pelukis gitu, jadi musisi ya, masih banyak lagi. Kita memang hebat, di antara kita memang pasti hebat ketika kita menjadi seperti itu, atau jadi penyiar radio, pembawa acara, jadi artis, aktor, aktris gitu, jadi pejabat, jadi menteri, bahkan jadi presiden sekali, wakil presiden, jadi gubernur, wali kota, camat, lurah atau lurah ya, maksudnya jadi lurah, atau kalau di desa tuh kepala desa, terus juga jadi bupati gitu, dan masih banyak lagi. Kita pasti punya seorang ibu ya yang telah melahirkan kita. Jadi peran seorang ibu ya, selain seorang ibu, seorang bapak ya, seorang ayah, tapi lebih pada seorang ibu. Peran seorang ibu juga luar biasa, karena jadi sehebat-hebatnya kita lahir dari perut perempuan ya, kita berasal dari perempuan, makanya kita jangan pernah menyepelekan perempuan gitu loh. Jadi sehebat-hebatnya kita ya dari perempuan juga, dari ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita selama 9 bulan ya, dengan penuh perjuangan, pengorbanan, taruhannya nyawa, dan itu tidak langsung lahir begitu saja. Seorang ibu harus merasakan ya, mungkin kalau saya dulu pernah dikasih tahu oleh guru saya dulu, coba Anda bayangkan nih, ikat di karung kira kurang lebih 1 kilo lah, terus tenteng jalan, berat apa enggak? Itu pernah tuh guru saya pernah ngomong, pokoknya bawa apa terserah ya, bawa batu atau apa, pakai pasir, pakai semen, kayak diikat sini. Kita yang buat laki-laki ya, belajar gitu, bawa segini kurang lebih 1 kilo, berat apa enggak? Dan itu tiap hari sampai 9 bulan. Itu contoh aja, berat apa enggak ya, rasakan sendiri ya. Jadi itu seorang ibu 9 bulan mengandung, hamil gitu.
Ya makanya kita mesti menyayangi ibu kita. Betul. Jangan pernah menyakiti hati seorang ibu, seorang perempuan. Karena kita hebat pun, jadi apapun yang tadi saya sebutkan profesinya, jadi seniman, jadi pelukis, jadi musisi, jadi penyiar radio, jadi wartawan, jadi reporter, jadi MC misalnya, atau jadi membawa acara kan gitu. Ya intinya tak terlepas dari doa seorang ibu, doa orang tua. Ya terutama seorang ibu, setelah itu doa seorang ayah, seorang bapak. Seorang bapak juga luar biasa, seorang ayah, seorang ibu pun luar biasa. Artinya orang tua kita, wabil khusus seorang ibu gitu. Ya oke, gitu. Ya jadi itulah penyampaian saya di video hari ini dan di video kesempatan yang berbagi. Ya oke, gitu. Ya sekali lagi memang kita mesti tahu bahwa kita mau sehebat apapun profesinya, itu berasal dari perempuan juga, berasal dari wanita juga. Perjuangannya bukan main, perjuangannya tidak bisa dianggap remeh-temeh. Jadi kehebatan kita, waduh jenius kayak Albert Einstein atau Isaac Newton, intinya adalah kita tak terlepas dari seorang ibu. Berarti ibunya juga luar biasa. Jadi yang hebat bukan kita, tapi seorang ibu dari mereka. Bahkan saya pernah ngomong, walaupun saya bisa sehebat itu, misalkan saya hebat itu, bisa ngomong seperti itu, berarti ibu saya juga luar biasa. Jadi bukan saya yang luar biasa, tapi ibu saya luar biasa. Dan orang-orang juga, ibu-ibu Anda yang luar biasa. Jadi hargailah pengorbanan dan perjuangan ibu. Ya oke, gitu. Ya jadi begitulah kurang lebih pengorbanan seorang ibu yang luar biasa gitu. Makanya ada kalimat ini, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Ya sepanjang galah kasih sayang anak. Jadi artinya apa? Kasih sayang orang tua itu, terutama seorang ibu, seorang ayah, ya seorang ibu lah, seorang ibu itu terus menerus. Beda dengan seorang anak yang kasih sayangnya nggak terus menerus, kadang sayang kadang enggak. Tapi kalau orang tua terus menerus gitu. Makanya kita harus bersyukur. Artinya orang tua kita masih ada, kita harus sayangi selagi masih ada. Tapi bagi orang tua kita yang orang tua yang sudah tidak ada orang tuanya, kita tetap harus sayang juga. Paling tidak rasa kasih sayang itu dengan kita mendoakan, kirim doa. Ya paling tidak kita baca satu Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, doain buat orang tua kita. Atau kita bacain surat Yasin buat orang tua kita yang sudah tidak ada, bagi orang tua yang sudah tidak ada. Tapi kalau saya masih lengkap, orang tua saya masih ada, alhamdulillah. Maka itu saya bersyukur sekali. Jadi saya harus menyayangi kedua orang tua saya. Dan ini juga nasihat terutama buat diri saya pribadi gitu ya. Oke gitu ya. Jadi memang kita mau jadi apapun, kita tak lepas dari perempuan. Jadi sehebat-hebatnya kita berasal dari perempuan, dari seorang ibu kita, mama, mami, emak, ya, punya. Terus dia sebutannya banyak, ibu gitu. Terus umi, ya artinya kita harus menyayangi seorang ibu kita yang telah melahirkan kita gitu, intinya gitu. Jadi kita mau jadi apapun tak lepas dari seorang ibu kita. Makanya seorang ibu kita tuh hebat, bisa mengebatkan kita juga, mendoakan kita sampai kita sukses, sampai kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang insya Allah ilmunya diamalkan, disebarkan, diajarkan pada yang lain, disampaikan gitu. Ya
gitu ya. Oke gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.